Selamat pagi, selamat siang, selamat malam sahabat Pak Edi Channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Sahabat Pak Edi Channel, saat ini Pak Edi Channel sedang mengadakan wisata ke Bukit Cinta Rawapening, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kita akan masuk, inilah suasana pintu gerbang, dan kita disambut dengan sederetan ruko atau kedai-kedai penjual makanan dan oleh-oleh. Yang menjadi ciri khas adalah aneka olahan wader atau ikan kecil, juga ada bakso, ada mie ayam, dan ada makanan yang lain. Ini situasinya menyambut para pengunjung yang datang ya. Jadi ini aneka olahan wader dan udang, ada keripik kulit dengan aneka rasa, asin, pedas, gurih, dan lain sebagainya. Dan ini adalah halaman dalam setelah masuk pintu gerbang yang cukup luas sehingga menampung banyak kendaraan roda 2, roda 4, bahkan bis besar juga masuk. Sahabat Pak Edi Channel, wisata Bukit Cinta Rawapening sekarang menampilkan wajah baru. Nanti akan lihat seperti apa. Ini adalah pintu gerbang pemeriksaan prokes. Jadi sahabat Pak Edi Channel yang jelas harus sudah divaksin untuk bisa masuk ke lokasi ini ya, karena harus menunjukkan scan hasil dari vaksin yang sahabat Pak Edi Channel sudah lakukan. Dan ini adalah pintu penjualan tiket masuk ya. Dan ini tampaknya masih ada serombongan yang datang. Harga tiket per orang 15.000, jadi cukup murah ya. Kita akan menganggap sebagai tiket yang murah karena dibanding dengan suasana pemandangan yang nanti kita bisa nikmati tidak sebanding. Baik, ini sedang di scan tiket yang kita beli supaya bisa masuk ya. Ini adalah halaman dalam yang tentu saja menjadi area terbuka untuk para pengunjung bermain bersama keluarga, beristirahat dengan menggelar tikar misalnya, jika akan melakukan di alam terbuka. Dan jika tidak pun, maka nanti ada gazebo atau pondok-pondok yang ada di Bukit Cinta, atau bahkan ada ruang terbuka yang ada di atas Rawapening yang bisa kita nikmati ya. Nah, ini adalah situasinya. Jadi luar biasa indahnya sahabat Pak Edi Channel. Jadi kita bisa jalan-jalan di atas air melalui spot-spot yang sudah disediakan oleh pemerintah agar pengunjung bisa menikmati dengan leluasa indahnya Rawapening. Dan kalau saat ini para sahabat Pak Edi Channel amati dengan teliti, maka Rawapening sudah bebas dengan enceng gondok ya. Jadi sudah bebas, benar-benar tidak seperti beberapa waktu yang lalu Rawapening ditumbuhi atau tertutupi dengan enceng gondok dan gulma-gulma yang lain. Sekarang bersih sehingga kita bisa mengelilingi Rawapening dengan tidak terganggu oleh enceng gondok. Ini sahabat Pak Edi Channel, dan sekarang pun ada rumah makan yang ada di tengah
rawa pening, yaitu rumah makan apung. Itu yang tampak di kejauhan, itu adalah rumah makan apung. Kita bisa datang ke sana dengan mengendarai perahu ya. Ini adalah dermaga bagi para pengunjung yang ingin menikmati sensasi naik perahu berkeliling rawa pening atau ingin menuju ke rumah makan apung. Ini adalah tempat di mana kita bisa bersantai bersama yang tidak akan terganggu hujan atau panas di tempat yang terbuka. Ya, jadi kalau dulu banyak sekali bambu-bambu yang tertancap di area rawa pening ini, sekarang sudah bersih. Jadi para nelayan, mereka menangkap ikan tidak lagi di tengah tetapi di pinggir-pinggir rawa. Cukup bersih dan indah sekali sahabat Pak Edi Channel untuk saat ini. Nah, ini para pengunjung yang menikmati hembusan angin gunung di sore hari dengan berduduk santai bersama sambil menikmati indahnya rawa pening dan pepohonan pinus yang ada di Bukit Cinta. Baik sahabat Pak Edi Channel, di balik indahnya atau pesona rawa pening dan Bukit Cinta ternyata ada latar belakang legenda atau cerita rakyat bagaimana kisah terjadinya rawa pening ini. Bermula dari Desa Ngasem yang ada di kaki Telomoyo, Gunung Telomoyo, yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang arif bijaksana bernama Ki Selo Gondang. Dia mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik bernama Endang Sawitri. Suatu saat desa tersebut atau Desa Ngasem akan mengadakan merti desa, bersih desa. Nah, untuk menunjang pelaksanaan agar aman, tidak terjadi kendala apapun, Kilurah atau kepala desa Ki Selo Gandong mengutus anaknya untuk datang ke sahabatnya yang sakti, yaitu Ki Hajar Salokantara, untuk meminjam pusaka sebagaimana kelengkapan pengadaan merti desa. Akhirnya Endang Sawitri pun menjalankan utusan dan ketemu Ki Hajar Salokantara untuk meminjam pusaka, dan diizinkan dengan syarat bahwa Endang Sawitri tidak diperkenankan sekali-kali meletakkan pusaka itu di atas pangkuannya. Nah, akhirnya Endang Sawitri pulang, dan dengan tidak disengaja Endang Sawitri menaruh pusaka itu di pangkuannya. Petaka terjadi karena Endang Sawitri tidak mampu untuk menjaga pesan dari Ki Hajar Salokantara. Akhirnya dia hamil dan melahirkan seekor ular naga yang kelak diberi nama Baru Klinteng. Sahabat Pak Edi Channel, untuk melepas kutuk Baru Klinteng harus berupaya menemui Ki Hajar Salokantara yang sedang bertapa di Gunung Telomoyo, dan atas permintaan Ki Hajar Salokantara, Baru Klinteng harus bertapa dengan melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya. Singkat cerita, akhirnya Baru Klinteng berubah menjadi manusia. Nah, saat hadir dalam pesta desa, dia merasa lapar. Baru Klinteng hendak meminta makan, namun apa yang terjadi, Baru Klinteng malah diusir, diejek, dihina, dicaci maki, bahkan ditendang. Pada akhirnya
Baru Klinting pergi dan bertemu dengan seorang nenek, seorang janda tua bernama Nyai Latung. Dia menghargai, menghormati Baru Klinting dan pada akhirnya memberi makan dan minum. Nah, setelah merasa kenyang dan puas dengan makanan dan minuman yang disajikan oleh Nyai Latung, Baru Klinting pamit untuk meninggalkan Nyai Latung dengan memberi pesan, yaitu saat nanti terjadi keributan dan datangnya air bah atau banjir, maka Nyai Latung harus naik ke dalam lesung agar nanti selamat. Baru Klinting kembali ke desa membuat sandiwara kepada masyarakat desa. Barang siapa yang mampu mencabut lidi yang ia tancapkan, maka ia akan menjadi seorang yang hebat di desa itu. Dengan cemoohan, dengan ejekan, diterima tantangan itu. Tetapi pada akhirnya tidak ada seorang pun dari desa tersebut yang mampu untuk mencabut lidi yang ditancapkan oleh Baru Klinting. Dan setelah lidi itu akhirnya berhasil dicabut oleh Baru Klinting, maka bekas tancapan lidi tersebut menyemburkan air yang begitu besar dan pada akhirnya membenamkan semua desa yang ada, termasuk penduduknya. Maka yang selamat hanya Nyai Latung, dan akhirnya Nyai Latung memberi atau menyebut desa yang tenggelam itu dengan Rawa Pening, dari kata genangan air bening yang membentuk rawa. Demikian singkat cerita atau legenda masyarakat yang ada di Rawa Pening ini. Dan ini adalah bagian dari Bukit Cinta. Di atas bukit ada sebuah pendopo yang cukup besar yang dikelilingi dengan spot-spot untuk bersantai, bersuah foto. Ada arena permainan untuk anak-anak, sehingga sahabat Pak Edi Channel benar-benar akan dipuaskan jika datang ke Bukit Cinta Rawa Pening ini. Sedikit informasi, sebenarnya Bukit Cinta ini pada masa pemerintah kolonial Belanda dijadikan tempat pemantauan pertumbuhan enceng gondok yang dikhawatirkan dapat mengganggu aliran air sebagai pembangkit tenaga listrik. Sahabat Pak Edi Channel, ini situasi yang ada di Bukit Cinta. Dan di Bukit Cinta ini ada sebuah petilasan yang dikeramatkan dan menjadi cagar budaya, yaitu sebuah lingga dan yoni. Kalau melihat ini adalah lingga dan yoni sebagai bentuk peninggalan Hindu. Masyarakat sekitar masih mengkeramatkan, bahkan terkadang mereka datang ke sini untuk berdoa. Ini adalah penggambaran ular naga yang melingkari Bukit Cinta Rawa Pening. Baik sahabat Pak Edi Channel, jadi cukup indah sekali kalau kita datang menikmati pemandangan yang ada di Bukit Cinta Rawa Pening ini. Ini sebenarnya ada ruang pamer ikan Bukit Cinta Rawa Pening yang ada di dalam, tetapi tidak tahu kenapa kok tidak dibuka. Nah, ini adalah relief yang tadi sudah Pak Edi Channel ceritakan bagaimana proses lahirnya Danau Rawa Pening yang berawal dari Desa Ngasem sampai akhirnya terjadi air bah yang menggenang desa dan akhirnya muncul Rawa Pening. Ini adalah reliefnya.
Ya, ini sandiwara yang diberikan oleh Baru Klinting. Juga ini ada patung dan reliefnya yang juga menggambarkan Nyai Latung yang naik lesung, sementara yang lain tenggelam. Jadi ini ada jalan ceritanya, sahabat Pak Edi Channel, tidak sekedar relief yang dibuat, tetapi sebagai visual pengingat bagi siapapun yang ingin mengetahui tentang cerita Rawa Pening. Sahabat Pak Edi Channel, akhirnya kunjungan ke wisata Rawa Pening Bukit Cinta akan Pak Edi Channel akhiri. Dan sekali lagi, bagi sahabat Pak Edi Channel yang belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, di like dan di komen. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya dan hidupkan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video Pak Edi Channel yang baru, agar Pak Edi Channel terus berkembang. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.